Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Hari ini, seperti judulnya, aku mau ngebahas tentang beberapa kasus ataupun modus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum penjual tanaman hias di sosial media. Jadi kemarin itu aku kayak ngebaca beberapa kasus ya guys. Kayak aku nggak tahu kenapa sekarang juga marak banget orang-orang yang kena tipu guys ketika beli tanaman hias online. Jadi mereka tuh melakukan beberapa modus ataupun trik gitu ya untuk mendapatkan customer yang dimana ya mereka melakukan penipuan gitu loh, tanamannya nggak datang ataupun nggak sesuai dengan yang difoto dan sebagainya gitu loh. Di sini kita bakalan pelan-pelan ngebahas satu persatu modusnya mereka tuh kayak gimana sih untuk menjerat para customer ya kan. Jadi sebelum aku cerita ini guys, seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku selalu semakin semangat untuk update videonya. So langsung kita ke inti videonya dan simak betul-betul video ini biar kita lebih mawas diri dan juga tahu dan bisa menghindari kasus-kasus penipuan tanaman online. Nah guys, jadi singkat cerita kemarin itu aku udah kayak screenshot ataupun mengumpulkan beberapa postingan orang yang merasa mereka itu udah jadi korban gitu loh guys atas penipuan tanaman hias ataupun penipuan transaksi tanaman hias di sosial media. Nah aku tuh kayak kumpulin gitu dan aku cari yang menarik gimana kayak modus-modus mereka tuh gimana sih cara menjebak customer gitu kan. Nah di sini kasus yang paling menarik menurut aku adalah dari kasusnya Karsih Sela. Jadi Karsih Sela ini adalah mengaku sebagai korban di mana dia itu ditipu oleh akun namanya Si Tuti ya, akun Facebook namanya Si Tuti gitu. Dia ini beli tanaman keladi guys dan dia itu udah dapet resi. Jadi singkat cerita dia udah transaksi, udah deal, udah dapet resi gitu kan. Tapi dia bilang di postingan itu bahwasanya resi yang dia terima itu kayak resi bodong gitu loh. Karena tanaman-tanamannya tuh nggak datang-datang gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak dia tuh kayak protes gitu dan bilang bahwasanya di grup Facebook bilang ini loh resi itu nggak menjamin benar gitu, nggak menjamin jujur gitu, bahwasanya aku udah dapat resi tapi tanamannya nggak datang gitu loh. Nah kemudian setelah postingan itu di share di Facebook, banyak banget orang-orang yang komen guys. Akhirnya komen-komen, duh gimana kronologinya gitu-gitu kan, kayak banyak banget orang komen sampai akhirnya ada salah satu akun yang ngebantu mbaknya ini, Mbak Karsih ini bilang bahwasanya loh ini resinya bener gitu loh, resinya udah ada di website, tapi barangnya ditarik lagi oleh pelaku. Paham nggak sih di sini? Jadi pelaku ini ngirim barang nih guys, dapat resi kan, resinya difoto dikasihkan ke Mbak Karsih ini tadi, tapi sebelum barangnya datang, barangnya ini ditarik lagi, nggak jadi dikirim. Tapi dia udah dapat resi yang apa dibilang kayak resi official dari websitenya gitu loh guys, paham nggak sih? Jadi ini bener-bener menarik banget bahwasanya semua transaksinya oke, tapi ketika barangnya mau dikirim itu barangnya ditarik lagi gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak si pelaku ini kayak nggak ikhlas gitu loh guys untuk ngejual tanamannya, paham nggak sih? Kalau buat teman-teman di sini emang mau ngejual tanaman ya emang kita harus oke gitu loh, harus ikhlas, tanaman ini kita harus ya kasihkan ke orang lain gitu loh, enggak yang tiba-tiba barang mau dikirim, udah dikirim malah tapi ditarik kembali gitu loh. Nah ini yang menariknya gitu loh, jadi teman-teman harus hati-hati banget kayak gimana ya, bahwasanya tanaman yang udah difotoin resinya aja, resinya itu juga tiba-tiba ditarik ulang gitu loh. Nah kalian juga harus mungkin kalau udah terima resi, nah itu resinya juga harus dicek terus-menerus, dicek secara berkala di website kayak di mana sih lajunya ataupun perkembangan tanamannya ini di mana sih posisinya gitu ya, biar kayak kita tuh lebih aware lagi gitu loh guys. Karena penipuan kayak gini tuh udah ada gitu loh, bahwasanya orang-orang ngejual tanaman tapi ditarik lagi gitu loh. Nah, ini menarik banget ya kasus pertama. Nah guys, kita lanjut ke kasus kedua yang menurut aku juga sangat-sangat menarik ya gitu. Jadi ada akun namanya Fandi, dia itu share di grup Facebook, grupnya itu jual beli bunga Kediri Jawa Timur. Dia tuh share bahwasanya dia tuh menerima paket fiktif guys, dimana dia tuh nggak beli tanaman ya, nggak ada transaksi sebelumnya, tapi di rumahnya tiba-tiba ada yang ngirim paket gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kayak loh ini paket dari siapa gitu loh, saya tidak merasa pesan gitu loh. Jadi di situ pun rame guys, rame banget yang komen bahwasanya ada juga orang-orang yang menerima paket fiktif, dimana dia nggak pesen tanaman, nggak pesen barang, tapi dia dateng paketnya dan disuruh bayarnya COD. Aku pernah baca juga, tapi aku kayak lupa screenshot, dimana ada orang yang kena tipu guys, karena keadaan rumahnya itu kosong, beliau kerja, jadi yang sering menerima paketnya itu kayak orang lain gitu loh, antara saudara ataupun IRT-nya, dan barangnya pas di unboxing itu adalah barang tanaman yang random ya,
yang aku ingat itu adalah tanaman brekili hijau gitu, ataupun philodendron berlemak hijau, dan dia harus bayar 160.000. Imagine. Jadi di sini tuh penipuan banget. Kalau teman-teman bertanya-tanya kayak, lo mas kok nggak dilacak aja nomornya, nggak dilacak aja itu alamatnya. Udah dilacak sama si penerima paket ini tadi guys, dan dia bilang bahwasanya nomornya itu nggak aktif dan alamatnya itu alamat fiktif juga. Jadi ini literally orang iseng ataupun orang cari keuntungan, dan teman-teman juga harus lebih aware. Jadi dia, Mas Fandi ini juga share bahwasanya tanaman-tanaman yang dikirim itu emang tanaman yang biasanya tuh kayak random gitu loh, bukan tanaman yang bagus ya, tapi tanaman recehan ataupun romosan, dan dihargai yang sangat mahal. Nah, teman-teman di sini juga harus hati-hati ya, bahwasanya buat orang-orang ataupun viewers di sini yang suka belanja online, yang sering banget, kemudian juga jarang di rumah, yang sering menerima paket itu adalah orang-orang di rumah, misal kayak saudara ataupun IRT kalian. Nah, itu coba perlu diklarifikasi kembali gitu loh. Jangan cuma nerima-nerima paket aja, harus ada komunikasi yang bagus agar tidak menerima paket-paket fiktif kayak gini. Literally ini serem banget buat teman-teman yang nerima-nerima paket kayak gini. Menurut aku kejadian kayak gini tuh bukan cuma berlaku di tanaman hias ya, mungkin di paket-paket jenis ataupun produk lain juga ada. So kita harus lebih aware, karena orang-orang yang suka belanja online itu bisa jadi market buat penipuan, buat orang-orang yang pinter gitu loh. Nah, kita bongkar modus penipuan yang ketiga, di mana ada akun Sujuri GR, dia tuh posting cerita gitu ya guys. Dia tuh ditipu sama akun yang namanya Anes Jual Bunga. Jadi Anes Jual Bunga ini tuh kayak akun bodong gitu guys, dimana dia tuh tiba-tiba kayak ngechat Mas Sujuri ini, bilang bahwasanya dia tuh butuh duit, dia tuh mau ngejual tanaman, udah deh harganya jual murah aja gitu loh. Jadi dia tuh kayak memelas, memberikan kayak kisah-kisah sedih gitu ya, bahwasanya dia tuh butuh duit, menjual tanamannya ini kayak harga kepepet aja mas, gak apa-apa murah gitu kan. Setahu aku di postingan itu yang dijual adalah kayak skin Dapsus variegata gitu, aku nggak tahu tuh jenis apa, intinya tuh kayak jenis mahal gitu tapi dijual murah. Oke, akhirnya Mas Sujuri ini tuh kayak tergiur gitu loh, ya udahlah nggak apa-apa mas, mungkin ya niatnya ngebantu ya, niatnya baik gitu loh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi guys, ketika tanamannya datang atau paketnya datang, ternyata paket itu bukan tanaman yang ditawarkan sebelumnya gitu loh, tapi itu adalah tanaman skimdasus hijau yang biasa. So di sini penipuannya adalah, pertama dia tuh menjual cerita sedih, dimana dia tuh pengen tanamannya itu laku ya, karena dia itu butuh duit banget, lagi BU banget. Tapi di satu sisi tanaman yang diberikan ataupun ditawarkan itu adalah tanaman yang berbeda. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati banget kalau ada seller yang tiba-tiba kayak ujuk-ujuk nggak kenal gitu ya, nggak literally belum ada transaksi sebelumnya, kemudian kayak menjual cerita sedih, butuh duit, kemudian nawarin tanaman yang harganya tuh miring banget, dan tanaman itu termasuk tanaman yang masih mahal di pasaran. Perlu diwaspadai ataupun dicurigai ya, barangkali itu merupakan modus penipuan. Nah guys, kita lanjut ke kasus selanjutnya, di mana ada akun yang namanya Viroh, dia itu posting di grup Monstera Indonesia. Jadi dia itu kayak ngasih tahu gitu loh ke orang lain bahwasanya ada akun nih, akun bodong baru 2 harian buat gitu loh. Dan dia ini pakai foto orang lain, dimana foto orang lain ini adalah foto yang dimana Mbak Viroh ini kenal guys. Jadi ada plant lovers ataupun ini ya, orang yang suka tanaman gitu dari Brunei Darussalam, bisa dibilang kayak terkenal gitu, dan Mbak Viroh ini kenal. Kemudian fotonya ini dipakai sama akun bodong ini untuk menipu orang lain. Paham nggak sih? Dan singkat cerita, Mbak Viroh ini tiba-tiba ngechat orang yang punya foto asli ini, orang Brunei ini, bilang bahwasanya, mas ini tuh apa namanya, akun panjenengan apa bukan gitu loh, ini akunnya kamu atau bukan gitu loh. Dan dia tuh bilang, oh bukan, itu bukan akun aku gitu loh. Means that itu fix penipuan. Jadi teman-teman, pesan aku di sini adalah buat orang-orang yang suka posting foto ya, foto tanaman, apalagi itu koleksi rare item ataupun lagi rame di pasaran, coba lebih smart lagi pakai watermark ya, agar foto kita itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang jahat gitu loh. Jadi apapun itu, jadi foto-foto tanaman yang menurut kalian itu bagus ataupun biasa aja, ataupun ya emang kalian upload di sosial media, kasih watermark ataupun nama kalian di fotonya, biar biar tanaman kalian itu nggak dicuri fotonya sama orang lain untuk digunakan modus penipuan kayak gitu. Jadi akun-akun sekarang itu juga pinter-pinter guys, dia tuh kayak nyuri-nyuri foto gitu, kemudian dijual ke orang lain, dimana dia tuh nggak punya barangnya tapi punya fotonya aja gitu. Jadi literally jual foto aja.
Berlanjut guys, kasus pencurian foto ataupun akun-akun yang menggunakan foto orang lain ini pun juga menurut aku marak banget dan sampai sekarang pun juga masih banyak ya. Dan ada juga kasus di mana Pangandaran Greenhouse ini tuh kayak orang yang jualan tanaman aglonema gitu. Dia tuh sharing di grup Aglonema Indonesia, dia tuh bilang bahwasanya ini loh ada akun yang namanya Putri Aglonema itu mencuri foto saya, di mana tanaman ini tuh belum kejual, tapi dia ketemu foto dia itu di akunnya Putri Aglonema dan fotonya dia itu dijual gitu loh guys. Tanamannya itu seolah-olah dijual oleh akun ini ke orang lain. Nah kemudian itu kayak apa ya, dia tuh bikin klarifikasi gitu loh bahwasanya ini loh mas, akun aku itu yang asli kayak gini gitu loh, dan tanaman aku ini tuh masih di aku. Foto-fotonya yang dia pakai untuk ngejual itu adalah foto-foto palsu ataupun foto-foto aku gitu loh. Jadi bisa dipastikan akun atas nama Putri Aglonema ini tadi itu adalah akun penipuan kayak gitu. Jadi sekali lagi seperti yang aku bilang tadi guys, buat teman-teman yang emang suka posting foto tanaman, better untuk dikasih watermark biar foto kalian itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang jahat. Nah guys, sekarang adalah last part ataupun part terakhir modus penipuan tanaman hias. Yang menurut aku part ini adalah part yang sering banget muncul di apa ya, kayak iklan-iklan Instagram ataupun di Facebook, yaitu adalah modus giveaway tanaman. Dan sering banget tanaman yang di giveaway itu adalah tanaman aglonema. Ya kan guys? Teman-teman di sini ada yang korban gak sih? Yang kayak ada akun-akun bikin apa ya, kayak giveaway gitu, kemudian di chat dapat, kemudian disuruh bayar ongkir dan disuruh bayar ongkir lagi gitu loh. Dan ini pun juga disampaikan oleh akun Eno Dwi Martasari. Jadi dia tuh bilang bahwasanya ada akun yang namanya Arif Firmansyah, dia itu kayak ngadain giveaway tanaman aglonema. Dan singkat cerita, dia itu kayak di chat, mungkin dia di chat gitu sama akun Arif Firmansyah ini, dapat tanamannya, disuruh milih bebas dan disuruh bayar ongkir 100.000 sekian gitu loh guys. Ketika ditransfer lah ya 100.000 ini tadi, si akun bodong ini tadi itu kayak minta uang lagi, alasannya adalah uang karantina, uang bla 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 gitu loh guys. Diporotin terus sampai si korbannya ini sadar kalau ini penipuan, akhirnya akun ini ngeblok customernya. That's their modus gitu loh. Jadi teman-teman harus hati-hati kalaupun ada giveaway yang mencurigakan, tanaman-tanamannya juga bagus-bagus, tolong dicermati ya. Cermati siapa yang bikin giveaway-nya, dicari akunnya, akun ini tuh verified gak, akunnya ini bener-bener bagus gak, akun-akun yang emang bisa dipertanggungjawabkan gak, ataupun ini akun bodong kayak gitu. Dan jangan apa ya, jangan tergiur dengan giveaway gitu loh. Kalau mau ikut giveaway, coba ikut-ikut di akun-akun yang jelas ya. Jangan ikut-ikutan di akun yang kayak gini. Jangan cuman seneng semata, karena menurut aku ya ini tuh bisa dibuat apa ya, kayak modus penipuan orang-orang yang nggak bertanggung jawab biar mereka bisa dapat keuntungan pada orang-orang yang suka tanaman hias. So guys, that's all my video. Semoga video yang aku sampaikan ini bisa memberikan informasi ke kalian biar lebih mawas diri, biar lebih teliti lagi, biar nggak buru-buru kalau beli tanaman, biar lebih cross check lagi ketika beli tanaman ya. Karena modus-modus penipuan di sana mungkin akan jauh lebih berkembang, akan jauh lebih pintar, dan semoga kita dijauhkan oleh hal-hal tersebut. Jadi teman-teman lebih hati-hati, dan coba dong kalau kalian emang pernah jadi korban penipuan online, coba komen di bawah, berbagi cerita biar kita bisa sharing bareng-bareng dan bisa lebih prepare lagi untuk menghindari hal-hal seperti ini. That's all my video and have a nice day everyone.